Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Azuhro dari kelas PGMI 2 semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia untuk mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Gunawan MA. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai bab pertama, yaitu tentang mencintai lingkungan hidup. Adik-adik tahu tidak apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, seperti tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup ini dapat menciptakan masyarakat yang sehat loh, dan juga aman, tentram, lahir dan batin. Selanjutnya, cara menentukan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya adik-adik tahu tidak teks laporan hasil observasi itu apa? Di sini kakak akan jelasin. Teks laporan hasil observasi itu adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, di sini adik-adik pasti masih bingung kan? Struktur teks laporan hasil observasi itu apa sih, Kak? Pasti gitu kan? Nih, di sini kakak akan kasih tahu. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Nah, definisi umum itu contohnya seperti penjelasan. Penjelasannya itu lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup itu mencakupi benda hidup dan benda mati. Sedangkan definisi bagian itu dia menjelaskan seperti Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orangutan, dan lain-lain. Adapun definisi manfaat, yaitu manfaat dari teks laporan tersebut, seperti alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, pasti adik-adik bertanya lagi kan, gimana sih Kak cara meningkatkan kepedulian lingkungan hidup? Nah, di sini kakak akan kasih tahu cara meningkatkan kepedulian lingkungan hidup itu seperti bermain di alam, mengajarkan anak untuk berkebun kalau buat orang tua, lalu mengajari untuk menghemat air dan listrik saat menyiram tanaman. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu tentang pengenalan budaya Indonesia. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Wujud kebudayaan lokal atau daerah di Indonesia dapat dilihat pada rumah adat, tari, lagu, musik, seni gambar, seni patung, seni suara, seni sastra, makanan, pakaian, adat, dan lain. Nah, di sini kakak akan kasih tahu dari pengenalan budaya Indonesia itu kita bisa mendapatkan materi bahasa Indonesia tentang menentukan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi itu yaitu paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Contohnya itu tari saman. Kita bisa mendeskripsikan penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur dengan bahasa Arab saat menari. Terus selanjutnya ada tari gambyong. Tarian gambyong ini untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Selanjutnya juga ada tari kecak. Tari kecak itu kita bisa mendeskripsikan. Tari kecak itu merupakan pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan tahun 1930-an. Tari ini dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Selanjutnya kita masuk pada teks eksposisi pada remaja dan pendidikan karakter.
Teks eksposisi itu yaitu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Struktur teks eksposisi itu seperti tesis, argumentasi, penegasan ulang. Terus apa sih ciri-ciri teks eksposisi? Nah, ciri-cirinya itu singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, dan teks eksposisi juga bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, struktur teks eksposisi itu seperti tesis. Tesisnya itu seperti remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Lalu pada struktur argumentasi, yaitu pendidikan karakter ini dapat membentuk mereka menjadi remaja berprestasi. Di dalam pendidikan karakter, mereka diajari nilai religius yang menguraikan kebaikan agar remaja tersebut tumbuh sebagai manusia yang peka pada lingkungan sosial. Selanjutnya, yaitu penegasan ulang. Di sini terdapat seperti dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membuat remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, selanjutnya pada bab 4, di sini terdapat materi cerita pendek. Adik-adik pasti tidak asing lagi kan dengan apa itu cerita pendek. Cerita pendek itu jenis karya sastra yang berupa kisah atau cerita tentang manusia dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Cerita pendek dapat menyebabkan adanya rasa senang, gembira, serta dapat menghibur para penikmat atau pembacanya. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek itu yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada orientasi itu merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Pada bagian komplikasi, bagian ini tokoh utama berhadapan dengan masalah atau problem. Bagian ini menjadi inti teks narasi. Selanjutnya, pada resolusi, bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, pada bab 5 terdapat materi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa sih, Kak? Nah, teks eksplanasi itu yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Biasanya, teks eksplanasi menjelaskan perkembangan suatu tempat, fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi biasanya juga menjelaskan tentang proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Nah, selanjutnya struktur teks eksplanasi itu yaitu pernyataan umum, penjelasan atau eksplanasi, dan interpretasi. Contoh dari pernyataan umum itu seperti dengan teknologi yang tepat, sampah yang tadinya sebagai barang buangan atau kotor, berbau, menimbulkan penyakit, dan mencemari lingkungan dapat menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada penjelasan atau eksplanasi, yaitu teknologi pembakaran menghasilkan produk berupa logam bekas dan uap yang dapat dikonservasikan menjadi energi listrik. Sedangkan teknologi pengomposan menghasilkan pupuk kompos yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, teknologi penimbuhan tanah dimanfaatkan untuk menimbun tanah rendah. Selanjutnya, teknologi daur ulang dapat dimanfaatkan untuk mengolah sampah menjadi barang jadi yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, pada struktur interpretasi. Itu berisi seperti persoalannya adalah sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya teknologi pengolahan sampah. Selanjutnya yaitu materi mengenai meringkas teks. Nah, meringkas di sini adalah cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam sajian yang singkat.
Kegiatan itu bisa berarti memotong atau memangkas sebuah teks. Sebuah ringkasan bermula dari karangan sumber yang panjang yang kemudian dipangkas dengan mengambil hal-hal atau bagian yang pokok dengan membuang perincian serta ilustrasi. Langkah-langkahnya itu apa sih? Nah, langkah-langkahnya itu seperti membaca teks terlebih dulu, baru mencari ide pokok, dan mengolah ulang. Alhamdulillah saya akhiri. Terima kasih yang telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.